Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NPM 1617051134. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pemrograman sistem. Yang pertama yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer yaitu suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer MISD, Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu komputer MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Komputer MIMD adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Yang ketiga adalah komputer SISD, Single Instruction Single Data. Komputer SISD ini adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika. Yang terakhir adalah komputer SIMD atau juga disebut dengan Single Instruction Multiple Data. Ini adalah jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi, komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari suatu sistem kendali saja. Klasifikasi arsitektur komputer. Yang pertama menurut von Neumann. Yang pertama memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori dan input-output sistem. Yang kedua adalah komputer merupakan storage program. Yang ketiga, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Yang keempat, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn. Yang pertama adalah jumlah prosesor yang digunakan, yang kedua adalah struktur memori, yang ketiga adalah jumlah program yang bisa dijalankan. Selanjutnya adalah pipelining. Ini adalah teknik pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas dan mengeksekusi sub-sub tugas tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep atau teknik pipelining pada sistem komputer dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan level. Tingkatan level tinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi. Sedangkan pada tingkat level rendah adalah ketika bagaimana instruksi dijalankan pada mikroprosesor. Selanjutnya adalah pipelining Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan teknik pipelin, maka satu siklus instruksi harus dilakukan sampai selesai. Baru siklus instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang telah menggunakan teknik pipelin, ketika satu siklus instruksi sedang diproses, maka siklus instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Hal ini yang membuat proses kerja lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.